Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan yang kami hormati. Bu Dr. Enung Hasanah, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah materi pembelajaran IPS SD. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan pujian puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga kita bisa berdiskusi pada pagi hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat keluarga dan para pengikutnya hingga ila yaumil akhir nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini kami dari kelompok 7. Sebelumnya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Amanda Nur Fadila, yang kedua ada uh, Septian Hikmal Akbar, yaitu saya sendiri, yang ketiga ada Ella Kusmawardani, yang keempat ada Raihan Syafi'i. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, yang pertama, untuk menyampaikan materi yang pertama, saya persilahkan kepada Mbak Amanda Nur Fadila. Kepada Mbak Amanda, kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama itu tentang dampak dan fenomena perubahan iklim global. Selanjutnya, di sini ada peta konsep tentang dampak dan fenomena perubahan iklim global. Yang pertama itu definisi iklim dan cuaca. Kemudian definisi perubahan iklim global. Selanjutnya itu upaya di sektor energi, sektor gedung, sektor industri, sektor transportasi, dan juga sektor kehutanan. Yang selanjutnya itu penyebab, yaitu penyebab gas industri, penyebab pemanasan global, dan juga penyebab gas rumah kaca. Selanjutnya, dampak. Dampak terjadinya bencana, peningkatan permukaan air laut, musim kemarau berkepanjangan, peningkatan dan penurunan jumlah curah hujan, dan juga peningkatan wabah penyakit. Yang terakhir itu fenomena atau ciri-ciri La Nina dan El Nino. Selanjutnya yaitu siklus kegiatan. Slide-nya, siklus yang pertama yaitu apa yang dimaksud iklim. Yang kedua, apa yang dimaksud perubahan iklim global. Siklus kedua, apa saja penyebab dari perubahan iklim global. Yang kedua itu apa fenomena yang terjadi dari perubahan iklim global. Siklus ketiga, apa yang dimaksud dampak perubahan iklim global, dan juga bagaimana dampak perubahan iklim global di kehidupan. Dan siklus keempat yaitu apa upaya untuk mengatasi perubahan iklim global, dan juga apa kontribusi yang dapat dilakukan oleh siswa agar pembelajaran ini lebih bermakna. Kemudian ada siklus kegiatan. Siklus kegiatan ini bisa dilakukan 1 kali putaran. Artinya, guru bisa menyelesaikan siklus belajar siswa pada tahap 4. Guru bisa mengulangi siklus dengan pertanyaan baru muncul dari tahap refleksi. Selanjutnya itu gambaran umum unit. Kelas 6, alokasi waktu 245 menit, jumlah pertemuan 7 kali, jumlah siswa 20-25 siswa, ruang lingkup, dampak, dan fenomena perubahan iklim global. Waktu pembelajaran yaitu bulan Juli sampai Agustus. Profil pelajar Pancasila, berpikir konkret, bernalar kritis, kreatif, dan juga gotong royong. Model pembelajaran tatap muka. Perangkat ajar siswa reguler dan atau tipikal. Penilaian, asesmen individu, kelompok, dan berpasangan. Jenis asesmen, tertulis, performa, dan juga lisan. Metode pembelajaran, diskusi, presentasi, dan ceramah. Kelengkapan perangkat, lembar kerja siswa, gambar fenomena perubahan iklim global, dan juga animasi gambar serta karakter. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengetahui perbedaan antara cuaca dan iklim. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi unsur dari cuaca dan iklim. Yang ketiga, siswa mampu mengklarifikasikan aktivitas penyebab dari perubahan iklim global. Yang keempat, siswa mampu menemukan fenomena yang termasuk dari perubahan iklim global terjadi di sekitar lingkungan siswa. Yang kelima, siswa mampu menguraikan dampak dari perubahan iklim global. Yang keenam, siswa mampu
menyimpulkan dampak dari perubahan iklim global. Yang ketujuh, siswa mampu mempraktikkan upaya untuk mengatasi perubahan iklim global. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu siswa dapat ikut serta melakukan program Go Green agar pembelajaran lebih bermakna. Selanjutnya, pernahkah kamu menemukan fenomena di bawah ini? Silahkan diamati gambar-gambar yang ada. Kemudian kegiatan 1, apa itu perubahan iklim global? Kelas 6, alokasi waktu 70 menit, jumlah pertemuan 2 kali, jumlah siswa 15-20 siswa, fase capaian, perubahan dan dampak perubahan iklim global. Jenis asesmen, bagaimana guru menilai tercapaian tujuan pembelajaran, yaitu menggunakan asesmen individu. Performa metode, presentasi, dan ceramah. Alat dan bahan, papan tulis, spidol, alat tulis, lembar refleksi, sejumlah siswa. Daftar kegiatan, apa itu yang dimaksud dengan iklim, dan apa itu yang dimaksud dengan perubahan iklim global. Selanjutnya itu, apa itu perubahan iklim global? Tujuan pembelajaran. Siswa mampu mengetahui perbedaan antara cuaca dan iklim. Siswa mampu memahami unsur dari cuaca dan iklim. Perangkat ajar yang digunakan, siswa reguler atau tipikal. Mode pembelajaran tatap muka. Ketersediaan materi, guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran dengan asesmen individu dan jenis asesmen tertulis. Selanjutnya itu ide besar. Apa itu perubahan iklim global? Dari gambar di atas, bisa dilihat tentang definisi iklim. Iklim dan cuaca seringkali disamakan, akan tetapi jika dipelajari lebih dalam, iklim dan cuaca tentu suatu hal yang berbeda. Iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama, minimal 30 tahun, dan meliputi wilayah yang luas. Sedangkan cuaca merupakan suatu keadaan udara pada saat dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Perubahan iklim global yakni fenomena yang terjadi yang disebabkan oleh adanya pemanasan global, akibatnya akan menyebabkan suhu atau kondisi iklim menjadi tidak menentu. Misalnya saja pada bulan April sudah mulai musim kemarau. Akan tetapi, terjadinya fenomena iklim global, maka iklim masih berubah-ubah tidak menentu. Selanjutnya yaitu uraian kegiatan. Pra pembelajaran. Yang pertama, guru memberikan stimulus berupa gambar yang berhubungan dengan perubahan iklim global. Yang kedua, guru menanyakan terkait stimulus yang diberikan. Selanjutnya itu inti pembelajaran. Guru mengajak siswa mengamati video tentang proses perubahan iklim global. Guru menjelaskan materi tentang fenomena perubahan iklim global. Guru membagi LKS pada tiap siswa. Siswa diperkenalkan untuk mengisi LKS yang diberi. Siswa menyampaikan hasil kerja di depan kelas, dan yang terakhir yaitu guru memberikan umpan balik kepada siswa. Penutup pembelajaran. Yang pertama, guru mengajak siswa untuk mengulas kembali apa yang telah dipelajari. Dan yang kedua itu siswa dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya atau bercerita terkait materi yang diberi. Refleksi guru. Apakah siswa dapat menjelaskan pemahaman mereka, apa yang dibingungkan, dan juga siswa mana yang masih kurang paham mengenai materi yang dipelajari. Kemudian, kriteria untuk mengukur ketercapaian. Yang pertama, siswa mampu mengetahui perbedaan antara cuaca dan iklim. Siswa mampu mengidentifikasi unsur dari cuaca dan iklim. Guru melakukan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil pengamatan berupa jawaban siswa dan partisipasi siswa dalam mengerjakan lembar kerja yang dicatat dalam jurnal untuk ditinjau kembali. Guru memeriksa hasil pekerjaan siswa berupa lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa. Petunjuk pengerjaan. Amati gambar, analisis, dan kerjakanlah secara individu. Kerjakan dengan jujur dan tanggung jawab pada lembar kerja yang sudah disediakan. Setelah selesai pengerjaan, silakan hasil pekerjaan dikumpulkan. Setelah mengamati gambar di atas, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan
di bawah ini. Yang pertama itu berdasarkan gambar di atas, identifikasikan iklim dari gambar tersebut. Yang kedua, jelaskan dampak dari perubahan iklim pada gambar tersebut. Yang ketiga, analisislah penyebab gambar 1 dan gambar 2. Yang keempat, bagaimana hubungan ketiga gambar tersebut. Dan yang terakhir yaitu, apa upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi bencana tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Danur Fadila yang sudah menyampaikan peta konsep dan juga materi kegiatan pertama. Selanjutnya yaitu materi kegiatan kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Ella Kusmawardani. Kepada Mbak Ella Kusmawardani, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberi. Saya akan melanjutkan untuk penyampaian materi yang kedua, yaitu kegiatan 2 tentang apa penyebab dan fenomena perubahan iklim global. Kelas 6, alokasi waktu 70 menit, jumlah pertemuan 2, jumlah siswa 15-20 siswa, fase capaian perubahan dan dampak perubahan iklim global. Jenis asesmen, bagaimana menilai ketercapaian tujuan pembelajaran dengan asesmen berpasangan. Performa metode dengan diskusi, presentasi, ceramah, alat dan bahan berupa papan tulis, spidol, alat tulis, dan lembar refleksi sejumlah siswa. Daftar kegiatan, yang pertama, apa penyebab perubahan iklim global? Yang kedua, apa fenomena yang terjadi dari perubahan iklim global? Tujuan pembelajaran di sini ada 2, yaitu siswa mampu mengklasifikasikan aktivitas penyebab dari perubahan iklim global. Yang kedua, siswa mampu menemukan fenomena yang termasuk dari perubahan iklim global yang terjadi di sekitar lingkungan siswa. Perangkat ajar yang digunakan yaitu siswa reguler atau tipikal. Metode pembelajaran dengan tatap muka, ketersediaan materi, yaitu guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran dengan asesmen individu dan jenis asesmen tertulis. Next. Nah, ide besar di sini, apa penyebab dan fenomena yang terjadi dari perubahan iklim, yaitu ada 3. Yang pertama adalah pemanasan global, merupakan peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Pemanasan global mengakibatkan beberapa perubahan yang tidak dapat diprediksi, seperti kemarau berkepanjangan, naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan mencairnya es di kutub. Yang kedua yaitu bahan bakar fosil. Sebagai sumber energi kendaraan menyebabkan perubahan iklim karena kondisi karbon dioksida, energi listrik, dan panas dihasilkan dengan membakar bahan bakar fosil, sehingga menghasilkan nutrisi karbon dioksida dan nitrogen oksida, yaitu gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Yang ketiga yaitu efek rumah kaca. Sebagai penyebab perubahan iklim, yang pertama berasal dari gas-gas rumah kaca. Beberapa gas di atmosfer bumi sendiri turut berperan dalam hal ini. Misalnya pada kaca di rumah yang merangkap panas matahari, kemudian menghentikannya agar tidak bocor kembali ke angkasa. Nah, perubahan iklim sendiri bisa ditandai dengan 2 fenomena yang terjadi, yaitu yang bisa disebut La Nina dan El Nino. La Nina sendiri merupakan kebalikan dari El Nino, yaitu ketika suhu atau temperatur air laut di daerah Peru dan Ekuador menjadi dingin. Peristiwa ini menimbulkan efek yang berbeda. Pasalnya bisa menyebabkan angin kencang, hujan lebat, dan juga banjir di daerah Indonesia. Sedangkan El Nino merupakan proses terjadinya peningkatan temperatur atau suhu air laut, yang mana peristiwa alam ini umumnya terjadi dalam waktu 2-7 tahun sekali. Urutan kegiatan yang pertama yaitu pra-pembelajaran, guru memberikan stimulus berupa gambar yang berhubungan dengan perubahan iklim global. Yang kedua, guru menanyakan terkait stimulus
yang diberikan. Inti pembelajaran. Guru mengajak siswa untuk mengamati beberapa gambar yang berhubungan dengan fenomena perubahan iklim global. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang apa penyebab dari fenomena tersebut. Yang ketiga, guru menjawab pertanyaan siswa. Yang keempat, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Yang kelima, setiap kelompok wajib mengerjakan LKS dan menyampaikan hasil diskusinya. Yang terakhir, yaitu guru memberikan kesempatan kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi kelompok lain. Penutup pembelajaran. Yang pertama yaitu guru mengajak siswa untuk mengulas kembali apa yang telah dipelajari. Yang kedua, siswa dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya atau bercerita terkait materi yang diberi. Yang terakhir yaitu refleksi guru. Ada dua. Yang pertama, apakah siswa dapat menjelaskan pemahaman mereka? Apakah apa yang dibingungkan? Yang kedua, siswa mana yang masih kurang paham mengenai materi yang dipelajari? Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang bagi siswa yaitu siswa mampu mengklasifikasikan aktivitas penyebab dari perubahan iklim global. Yang kedua, siswa mampu menemukan fenomena yang termasuk dari perubahan iklim global yang terjadi di sekitar lingkungan siswa. Yang kedua, guru melakukan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil pengamatan berupa jawaban siswa dan partisipasi siswa dalam mengerjakan lembar kerja siswa dapat dicatat dalam jurnal untuk ditinjau kembali. Yang kedua, guru meriksa hasil pekerjaan siswa berupa lembar kerja siswa. Nah, berikut ini adalah contoh lembar kerja siswa pada kegiatan 2. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Mbak Ella yang sudah menyampaikan materi kegiatan 2. Baik, untuk melanjutkan diskusi kita, langsung saja untuk materi yang kegiatan 3 yang akan disampaikan oleh Mas Raihan Syafi'i. Kepada Mas Raihan, dipersilakan. Terima kasih waktunya untuk Mas Ismail. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk kegiatan yang ketiga, yaitu apa dampak dari perubahan iklim global. Kelas 6, alokasi waktu 70 menit, jumlah pertemuan 2 kali, jumlah siswa disarankan 15-20 siswa, phase pencapaian perubahan dan dampak perubahan iklim global. Ketersediaan materi yaitu asesmen kelompok, performa metode, diskusi, presentasi, ceramah, alat dan bahan, papan tulis, spidol, alat tulis, lembar refleksi, daftar kegiatan, apa dampak fenomena perubahan iklim global. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran, siswa mampu menguraikan dampak dari perubahan iklim global, siswa mampu menyimpulkan dampak dari perubahan iklim global. Perubahan ajar yang digunakan, siswa reguler, model pembelajaran tatap muka, ketersediaan materi, guru menilai tercapaian tujuan pembelajaran dengan asesmen individu dan jenis asesmen performa dan lisan. Ide besar, apa dampak fenomena iklim global bagi kehidupan? Perubahan iklim berdampak terjadinya bencana alam yang mengacu dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kenaikan permukaan laut global disebabkan oleh 2 faktor utama, yaitu ekspansi termal, air laut menghangat dan mengembang, dan kontribusi lapisan es, misalnya dari gletser, berbasis daratan, lapisan es, dan es laut, karena meningkatnya pencairan. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suatu suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Apa dampak fenomena iklim bagi kehidupan? Wabah penyakit yang membawa efek pada kehidupan masyarakat di dunia dengan angka kematian yang sangat tinggi. Selain menyebabkan kematian dalam jumlah besar, wabah-wabah tersebut mengubah pola
kehidupan manusia di berbagai aspek seperti pola hidup, pola pikir, serta dinamika kehidupan sehari-hari. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air, tanah, dan akan habis akibat penguapan, transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Uraian kegiatan pra pembelajaran, guru menceritakan penyampaian siswa tentang salah satu dampak dari perubahan iklim global. Guru memberikan stimulus berupa video dampak perubahan iklim global. Inti pembelajaran, guru membuat bahan berupa naskah drama tentang dampak perubahan iklim global. Siswa diberikan kesempatan untuk memilih salah satu naskah yang telah disediakan guru. Siswa mulai berkelompok untuk menganalisis isi dari teks tersebut. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau penampilan kelompok. Guru memberikan umpan balik atas penampilan kelompok. Penutup pembelajaran. Yang pertama, guru mengajak siswa untuk mengulas kembali apa yang telah dipelajari. Yang kedua, siswa dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat atau bercerita terkait materi yang diberi. Refleksi guru, apakah siswa dapat menjelaskan pemahaman mereka, apa yang dibingungkan. Yang kedua, siswa mana yang masih kurang paham mengenai materi yang dipelajari. Kriteria untuk mengukur ketercapaian, yang pertama, siswa mampu mengurai dampak dari perubahan iklim global. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan dampak dari perubahan iklim global. Dan yang ketiga, guru melakukan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil pengamatan berupa jawaban siswa dan partisipasi siswa dalam mengajarkan. Lembar kerja siswa dapat dicatat dalam jurnal untuk ditinjau kembali. Yang terakhir, guru memeriksa hasil pekerjaan siswa berupa lembar kerja siswa. Berikut ini yaitu adalah lembar kerja siswa dalam kegiatan ketiga. Selanjutnya yaitu adalah kegiatan keempat, yaitu apa upaya untuk mengatasi perubahan iklim global. Kelas 6, alokasi waktu 70 menit, jumlah pertemuan 2 kali, jumlah siswa disarankan 15-20 siswa. Tes pencapaian upaya mengatasi perubahan iklim global. Ketersediaan materi yaitu asesmen kelompok, performa metode, diskusi, presentasi, dan ceramah, alat dan bahan, papan tulis, spidol, alat tulis, lembar refleksi, daftar kegiatan, apa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dari perubahan iklim global, apa kontribusi yang dapat dilakukan oleh siswa agar pembelajaran ini lebih bermakna. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mempraktikkan upaya untuk mengatasi perubahan iklim global. Siswa dapat ikut serta melakukan program Go Green agar pembelajaran lebih bermakna. Perangkat ajar yang digunakan siswa reguler. Model pembelajaran tatap muka, ketersediaan materi, guru menilai tercapaian tujuan pembelajaran dengan asesmen individu dan jenis asesmen performa tertulis. Apa upaya untuk mengatasi perubahan iklim global? Setelah mempelajari materi sebelumnya, sebagai manusia kita bisa meminimalisir dan mengurangi segala aktivitas yang dapat mengakibatkan perubahan iklim. Oleh karena itu, untuk menanggulangi hal tersebut, ada upaya yang bisa dilakukan, yaitu dalam sektor energi, merupakan hal yang abstrak, sulit dibuktikan, namun keberadaannya dapat dirasakan. Umumnya, kata energi mengacu pada konsep potensi untuk menyebabkan perubahan. Energi sangat dibutuhkan misalnya untuk menggerakkan mobil, memanaskan atau mendinginkan ruangan, bahkan untuk menjalankan komputer. Yang kedua, sektor transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu adalah sektor kehutanan. Kehutanan adalah suatu sektor ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam
hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kehutanan sendiri memiliki definisi sistem pengurasan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Selanjutnya yaitu sektor gedung. Selain itu, yang sama pentingnya adalah memperbaiki bagian kualitas bangunan yang didirikan, meningkatkan standar bangunan, serta memikirkan kembali perencanaan kota. Selanjutnya, sektor industri dan pertanian. Pada sektor pertanian sendiri, sebaiknya diberikan insentif finansial serta regulasi-regulasi yang akan memudahkan dalam memperbaiki manajemen lahan, irigasi yang efisien, penggunaan pupuk, serta mempertahankan kandungan karbon dalam tanah. Sedangkan pada sektor industri dengan memberikan standar pada subsidi pajak untuk kredit juga dijanjikan sukarela. Yang terakhir yaitu sektor makanan. Manusia membutuhkan transformasi pangan global dalam 12 tahun ke depan, di mana limbah makanan dikurangi serta menjalankan diet dan pola hidup sehat melalui penurunan asupan protein hewani. Uraian kegiatan yaitu pra-pembelajaran, guru menceritakan pencapaian siswa tentang salah satu dampak dari perubahan iklim global. Yaitu selanjutnya guru memberikan simulasi berupa video dampak perubahan iklim global. Inti dari pembelajaran yaitu guru memberikan sebuah gambar yang menunjukkan upaya dalam mengatasi perubahan iklim global. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, siswa menanyakan dan menanggapi atas gambar yang diberikan. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Siswa mulai berdiskusi dan bergabung dengan anggota kelompoknya. Siswa mengerjakan LKS yang telah diberikan. Dan yang terakhir, guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa. Penutup pembelajaran, guru mengajar siswa untuk mengulas kembali apa yang telah dipelajari. Yang kedua, siswa dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya atau bercerita terkait materi yang diberi. Refleksi guru, apakah siswa dapat menjelaskan pemahaman mereka, apa yang dibingungkan? Yang kedua, siswa mana yang masih kurang paham mengenai materi yang dipelajari? Selanjutnya yaitu adalah kriteria untuk mengukur ketercapaian. Yang pertama, siswa mampu mempraktikkan upaya untuk mengatasi perubahan iklim global. Siswa dapat ikut serta melakukan program Go Green agar pembelajaran lebih bermakna. Guru melakukan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil pengamatan berupa jawaban siswa dan partisipasi siswa dalam mengerjakan lembar kerja siswa dapat dicatat dalam jurnal untuk ditinjau kembali. Dan yang terakhir adalah guru memberikan hasil pekerjaan siswa berupa lembar kerja siswa. Berikut ini yaitu adalah lembar kerja siswa kegiatan keempat. Saya kembalikan kepada Mas Hikmal. Baik, terima kasih kepada Mas Rehan sudah menyampaikan materi kegiatan ketiga dan keempat. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan atau jika ada yang ingin memberikan sanggahan atau masukan, kami persilahkan. Mungkin sebelum saya tutup, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu, kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang dampak dan fenomena perubahan iklim global. Kesimpulannya, perubahan iklim global merupakan fenomena yang terjadi disebabkan oleh adanya pemanasan global. Akibatnya akan menyebabkan suhu atau kondisi iklim menjadi tidak menentu. Misalnya saja pada bulan April sudah mulai musim kemarau, akan tetapi terjadinya fenomena iklim global, maka iklim masih berubah-ubah
tidak menentu sehingga akan menyebabkan suatu bencana yang serius. Perubahan iklim global bisa ditandai dengan adanya peningkatan frekuensi dan fenomena iklim yang dapat menyebabkan kekeringan dan banjir, yang mana fenomena tersebut dikenal sebagai El Nino dan La Nina. Adapun penyebab yakni pemanasan global, penggunaan efek rumah kaca, gas-gas yang disebabkan oleh peternakan. Sedangkan dampak dari perubahan yang ditimbulkan yakni kepunahan ekosistem, penurunan kualitas hasil pangan dan hasil hutan, penurunan kualitas hasil pesisir dan dataran rendah, penurunan kualitas sumber air, penurunan mutu di bidang industri, pemukiman, dan masyarakat. Nah, isu-isu yang sering dijumpai akibat terjadinya perubahan iklim global ini yaitu seperti wabah penyakit yang membawa efek pada kehidupan masyarakat di dunia dengan angka kematian yang sangat tinggi. Selain menyebabkan kematian dalam jumlah besar, wabah-wabah tersebut mengubah pola kehidupan manusia di berbagai aspek seperti pola hidup, pola pikir, serta dinamika kehidupan sehari-hari. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan atau evaporasi, transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Nah, selain itu juga terjadinya bencana alam karena dengan terjadinya fenomena perubahan iklim yang terus-menerus akan menyebabkan suatu bencana. Nah, mungkin cukup sekian diskusi dari kelompok 6. Marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dan jika ada perkataan yang kurang jelas, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup diskusi kita pada pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.